Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku ingin sharing cara membuat digital line art di Adobe Illustrator. Nah, pertama kita tuh siapin dulu gambar yang akan kita buat digital line artnya. Di sini aku udah download gambar butterfly atau kupu-kupu. Jadi di sini dia itu bentuknya siluet kayak gini. Kalian bisa browsing siluet gambar yang mau kalian jadikan line art. Bisa binatang atau tumbuhan ataupun benda, terserah mau yang kayak gimana. Tapi di sini aku akan pakai sampel yang si butterfly ini. Nah, ini bentuk filenya tuh masih JPEG ya. Nih, dia JPEG, belum berbentuk vektor. Tapi nanti akan kita rubah dulu ke vektor. Oke, aku akan buka dulu aplikasinya. Di sini aku pakai yang Adobe Illustrator 2021. Kita akan buat lembar kerja baru. Caranya dengan di sini ada menu di atas sini. Kalian pilih file, kemudian pilih new di sini. Nah, di sini ada settingan buat lembar kerjanya atau artboardnya. Di sini aku pakai yang ukuran A4 ini dokumennya. Di sini akan aku kasih title-nya line art butterfly. Nah, di sini udah tersetting ya secara otomatis, panjangnya 21 dan lebarnya 29,7. Di sini aku pakai yang orientation portrait dan yang lainnya nggak ada yang aku rubah lagi settingannya. Kalau udah tinggal klik create di sini nih yang warna biru. Nah, ini adalah lembar kerjanya yang akan kita gunakan. Ini papernya atau artboardnya ini masih warna putih, jadi aku akan mau menggantinya ke warna hitam ya. Caranya adalah di bagian tools sebelah kiri, ini kalian pilih yang rectangle tool. Yang ini nih ikonnya yang kotak. Nah, kalau udah terklik, di sini aku bakal swipe alias switch. Ini kan ada yang warnanya fillnya putih ya. Kemudian di sini stroke-nya hitam. Ini akan aku rubah jadi si fillnya warna hitam dan stroke-nya akan aku bikin ini none. Jadi dia nggak ada warnanya. Nah, oke, sekarang tinggal kita drag aja tadi si rectangle tool-nya. Nah, ini kita pasin sesuai dengan ukuran artboardnya. Kalau udah, kita klik lagi di sini selection tool. Nah, ini kan di layers pertama itu kita buat si backgroundnya ya. Di sini supaya nggak geser-geser si artboardnya ini atau si warna background hitamnya ini kan masih geser-geser ya nih. Nah, supaya nggak geser-geser kayak gitu, caranya kita lock dulu si artboardnya dengan toggles lock di sini. Nah, jadi dia ada tanda gemboknya di sini di samping si mata nih, toggles visibility. Nah, kalau udah dia nggak akan bisa bergerak kemana-mana. Jadi supaya nanti pas mengeditan dia nggak ikut bergerak atau teredit gitu. Kalau udah di sini akan aku create lembar kerja baru. Caranya kalian pilih aja tanda plus yang di bawah sini ada tulisannya create new layer. Jadi layer baru ya. Nah, ini layer kedua, ini masih kosong. Nah, kita akan drag si butterfly tadi ke dalam lembar kerja. Nah, ini dia udah terdrag karena di sini masih tadi aku udah jelasin di gambar. Jadi akan aku rubah dulu ke vektor. Caranya dengan di menu, bukan di menu atas ya, ini di bagian atas ini ada image trace. Nah, kalian klik drop down di sampingnya ini. Nah, di sini bisa kalian pilih yang black and white logo karena ini bentuknya siluet ya. Jadi kita pilih yang black and white logo. Nah, ini kalau udah kalian klik
expand di sini buat jadiin dia vektor. Kemudian klik kanan, pilih yang ungroup. Nah, ini dia akan terpisah dari si backgroundnya. Nah, gimana taunya dia udah jadi vektor? Kita bisa tes dengan edit di sini pakai direct selection tool. Nah, ini bisa aku klik poinnya. Nah, ini bisa berubah ya. Terus dari warnanya juga bisa berubah. Nah, ini akan aku warnain warna putih karena di sini tadi dia backgroundnya hitam. Ini akan aku kecilkan dulu biar menyesuaikan lembar kerjanya. Mana ya? Kira-kira segini aja. Oke. Kalau udah, ini akan aku letakkan posisinya di center. Caranya dengan ini di bagian atas itu ada pilihan horizontal align center. Diklik, kemudian sama yang vertical align center. Nah, ini posisinya dia udah di tengah-tengah ya. Oke, selanjutnya aku akan membuat garis secara vertikal itu menggunakan line segment tool. Caranya dengan kalian pilih di sini yang tadi ada icon rectangle ya. Di sini tuh ada segitiga kecil, tinggal kalian klik aja. Kemudian tahan pakai mouse yang sebelah kiri, kalian pilih yang like segment tool ini. Nah, ini kita akan membuat garis. Nah, ini tinggal kalian pakai mouse aja. Jangan lupa tekan shift supaya garisnya dia tetap lurus. Nah, kalau udah di sini bagian switches ini belum ada warnanya ya, dia belum ada warnanya. Jadi ini mau aku warnain kuning si stroke-nya ini atau si outline-nya ini. Nah, klik dulu ini si stroke-nya, kemudian ke bagian switches di sini aku akan warnain jadi kuning. Ini yang yellow. Nah, ini karena stroke-nya masih tipis ya, dia belum kelihatan. Jadi akan aku ganti weight-nya. Nah, di sini bagian stroke kalau kalian lihat di bagian sini ini masih 1 poin ukurannya. Di sini akan aku rubah jadi 6 poin. Kalian klik aja drop down di sini, kemudian kalian pilih yang 6 poin di sini. Nah, kalau udah, oke, di sini udah satu garis ya. Kemudian kita akan duplicate garisnya. Caranya dengan klik Alt di sini di keyboard kalian, kemudian ditarik aja menggunakan mouse sebelah kiri ya. Jangan lupa tekan shift supaya dia tetap lurus garisnya. Oke, di sini sekarang udah ada 2 garis. Nah, kalian select kedua garisnya kayak gini. Kalau udah, kalian pilih di sini blend tool. Nah, di sini ada blend option. Di sini ada spacingnya, di sini specific steps. Nah, di sini ada drop down. Kalian klik yang drop downnya, pilih yang specific steps ya. Nah, di sini ada jumlah stepnya atau jumlah garisnya, itu kalian mau berapa, bisa kalian edit mau jadi misalnya 30 atau berapa. Tapi di sini aku akan kasih 40, klik OK. Nah, terus kemudian kalian klik garis yang pertama pakai mouse sebelah kiri, kemudian jangan lupa tekan shift, kemudian klik yang garis satunya lagi. Di sini udah kelihatan ya, berubah jadi ada tanda plus di situ. Kan klik. Nah, di sini garisnya akan secara vertikal jadi 40 gitu jumlahnya tadi. Nah, kalau udah, kalian pilih di menu atas sini itu objek, kemudian pilih expand ya. Nah, di sini pastikan di expand-nya ini terchecklist semuanya ya, dari objek, fill sama stroke-nya. Kalau udah, klik OK. Nah, ini udah terselect semuanya ya. Kalau udah, kemudian kalian blok semuanya. Ini kan masih garisnya aja nih yang terblok nih. Ya, nah kita akan blok semuanya bersama kupu-kupunya juga. Jadi ini jadi satu nih ke bloknya ya. Nah, kalau udah kita pilih di sini
toolsnya lagi shape builder tool yang ini ya ikonnya. Nah kalau udah di sini kan dia tandanya masih plus, kita akan rubah dulu dia tandanya supaya jadi minus, karena kita akan mau menghilangkan bagian garis yang nggak penting gitu, yang tidak sesuai sama shape atau bentuk kupu-kupunya. Jadi kalian tekan Alt di keyboard kalian, nah dia akan berubah menjadi min ya tandanya. Tinggal kalian seleksi aja di sini garis yang mau kalian buang gitu. Ini akan aku zoom sedikit ya. Ini akan aku seleksi bagian garis yang di luar shape dari si kupu-kupunya. Kayak gitu. Sorry. Nah, terus pastikan sorry keselek. Nih hati-hati. Select sampai habis garis yang gak pentingnya. Oke deh, ini tinggal satu lagi. Nah, ini dia si line-nya atau garisnya sudah membentuk shape si kupu-kupu ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan hidden dulu si shape atau bentuk si kupu-kupunya. Nah, di sini tadi kan layersnya di layers 2 ya. Di layer nomor 2. Nah, ini klik tanda panah yang ini, kemudian dia akan drop down ke bawah ya. Nah, ini bagian pad tadi kita hidden aja. Caranya dengan klik tanda matanya di sini dan kemudian dia akan terhidden. Oke, ini udah jadi bentuk kupu-kupunya tapi berupa garis. Kalau tadi kan masih bidang ya. Nah, ini bentuknya masih kotak-kotak tajam kayak gini nih. Nih ya. Ini akan aku rubah jadi bentuknya rounded. Jadi dia bukan kotak kayak gini. Caranya dengan di blok aja atau diklik si kupu-kupunya, kemudian pilih stroke di sini, stroke panel, klik aja. Nah, di bagian cap sama corner kita pilih yang ini round cap, yang ini jadi round join. Nah, bedanya sama tadi dia akan berbentuk seperti ini nih. Jadi dia bukan kotak ya tapi rounded. Nah, kalau udah kita akan expand lagi si line-nya ini supaya dia kalau misalnya dikecilin nanti dia nggak akan rapet banget nih. Ini kalau misalnya aku kecilin dia akan jadi garisnya tambah rapet ya kan, kayak gini kalau kita perkecil. Makanya supaya aman akan aku expand dulu. Caranya dengan klik objek kemudian expand. Nah, ini fill sama stroke-nya pastikan sudah terchecklist ya, kemudian klik OK. Nah, ini ketika kita kecilkan dia nggak akan ngaruh sama kerapatan garisnya gitu, tetap sama kayak gitu. Jadi mau dikecilin atau dibesarin dia nggak akan terblocking kayak tadi, itu aman. Oke, mungkin sekian tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.